Nah, yang muda-muda ini, yang muda yang dia kemudian mandiri, memiliki jiwa entrepreneur Mhm. ya, dan dia tahu trending-trending yang muncul di Mhm kalangan mhm. pemuda itu Iya gitu iya ya. iya. Sosok itu yang dibutuhkan sekarang. Itu yang dibutuhkan ya. Ya, baik Prof. Ini, kalau menurut Prof sendiri, bagaimana dengan sosok yang satu ini? Nah, siapa tuh? Nah, ini dia Prof. Oke, pertama dia itu sangat menjadi idola anak muda. Mhm. Saya kan dosen nih, guru ya, anak-anak SMA, mahasiswa ya, masuk beliau. Mmm. Kedua, yang menariknya dari Sandi ini adalah dia anak muda yang sangat kreatif Mhm ya saya mhm. lihat. Entrepreneur yang Mhm sangat luar mhm. biasa. Mhm. Bukan berteori. Mhm. Dia punya karyawan sekian puluh ribu dengan bisnisnya ya. Mhm. Jadi Indonesia kan membutuhkan penguatan ekonomi. Mhm. Ya betul, kalau Mas sekarang munculin ini salah satu sosok yang sangat luar biasa. Problema bangsa ini kan problema ekonomi Mhm ya. mhm. Selain ada problema yang Mhm. lain, tapi ekonomi penting ya gitu Mhm. ya. Karena dalam agama kan kalau dia miskin ya, Mhm. fakir jadi kufur kan, itu dulu gitu ya. Iya, Sholat aja sejadahnya mesti bagus, jangan, betul. itu kan Mhm ekonomi ya. mhm. Pakaiannya mesti rapi, bersih gitu ya, Mhm. wangi, itu Mhm. ekonomi, beli Betul. parfum dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah, beliau membuktikan di dalam saat ini masih muda usianya, dia sudah punya karyawan sekian ribu, puluhan ribu ya. Sangat bagus ya. Mhm Jadi mhm. itu salah satu saya kira ini value added, nilai lebih. Iya Itu iya. satu. Iya. Kedua, ini kan orangnya charming, Mhm. ketawa aja gitu ya. Jadi nggak tegang dia itu Mhm ya. mhm. Kita perlu pemimpin yang begitu ya. Yang lebih 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 lepas gitu Mhm ya. mhm. Orang bilang sangat sangat komunikatif Iya ya, iya. friendly Iya. gitu ya. Mhm. Indonesia itu mesti begitu ya. Mhm Memang bangsa kita bangsa yang ramah. Jadi pemimpinnya harus ramah. mhm. Tapi ramahnya memang ramah, bukan dibuat-buat gitu ya. Iya. Nah, itu. Nah, itu ada Saudara Sandi. Nah, dengan Salah satu style saudara. memimpin beliau saat ini, baik ketika Pak Sandi menjadi Menteri Parekraf, Ya, juga saat ini menjadi pebisnis handal, itu, ya. gimana, Bro? Itu track recordnya berarti luar biasa, dia pernah jadi menteri ya. Mhm. Dia dia seorang wirausahawan yang pernah masuk birokrasi pemerintahan gitu ya. Mhm mhm. Jadi dia punya pengalaman problema problema di masyarakat itu di birokrasi dengan non birokrasi kan Mhm berbeda ya. mhm mhm. Emang ada problema ya kalau Mhm. seorang calon pemimpin dia bukan nggak ada pengalaman di birokrasi, Mhm. ya itu ada persoalan, dia Iya perlu iya. adaptasi ya. Heeh heeh. Nah, ini value added dari Bung Sandi ini, dia di pemerintahan Iya gitu. iya. Dia pernah ikut sidang kabinet, dia tahu betul bagaimana kondisi Indonesia dari Mhm. berbagai aspek, Iya iya. walaupun dia menteri, Iya iya. menterinya menteri kerap Mhm. itu ya. Mhm. Dia pernah jadi wakil wakil gubernur ya, Iya. wakil gubernur Jakarta Kota Metropolitan ya. Sehingga dia punya pengalaman yang sangat luar biasa Mhm. sebagai modal sosial dan modal politik Nah untuk seorang pemimpin. nah, lalu selanjutnya dengan sosok Pak Sandi saat ini, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat untuk memilih ia sebagai pemimpin selanjutnya? Ya, kan itu termasuk termasuk ratingnya semakin tinggi ya. Ada beliau Sandi, ada siapa? Gubernur sekarang DKI ya. Ya. Kemudian ada yang lain ya. Tapi beliau sangat prospektif ya. Mhm. Tinggal bagaimana beliau nanti bisa muncul kembali, hadir kembali, mencalonkan diri. Mhm. Saya kira salah satu yang terbaik beliau ya. Mhm. Dan kita harapkan beliau maju. Kan begitu kah? Sebagai RI 1 ya? Amin amin. RI 1. Nah, saya kira penting itu. Lalu gini Prof, apa yang harus diperhatikan dengan gaya kepemimpinan yang berbeda era ini, Hmm. agar tidak terulang kecewaan masyarakat Indonesia karena sudah memilih pemimpin negara? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Dari berbagai kecerdasan seorang pemimpin ya. Moralitas itu menjadi penting untuk Mmm. dihidupkan di dalam kehidupan masyarakat Mhm. kita. Kejujuran ya, Iya. keterbukaan ya.
semangat saling menghargai, ya. Pemimpin yang memiliki adab, akhlak, Iya. itu. Dan Sandi kepribadiannya sangat bagus. Ada beberapa tokoh lain juga yang itu bisa menjadi cermin bagi generasi muda kita. Kita siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, dia tidak hanya punya sejumlah gagasan, tapi dia menjadi pencerah. Dia menjadi idola anak-anak muda yang Iya. nantinya juga akan meregenerasi kepemimpinan, ya. Betul, betul. Dia akan mencari prototipe, ya, keidolaan, ya. Mungkin Mas Kana dulu misalkan saya ya Iya, waktu iya. muda, saya idola saya Soekarno Iya, misalkan iya, ya, iya. atau George Washington, Kennedy. Iya, Mas Kana mungkin Pak Natsir ya, iya. atau mungkin Wahid Hasyim. Pasti generasi sekarang juga punya idola itu. Betul, betul. Nah, karena itu adalah bagaimana nanti tokoh-tokoh muda seperti Sandi ini bisa mengkreat dirinya, bukan saja dia kayak gagasan dan pengalaman, tapi dia bisa menjadi cermin, ya, yang nanti generasi berikutnya bisa melihat loh, bangga gitu ya. Wah, saya punya pemimpin seperti ini gitu ya, yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, tidak hanya di pentas nasional, tapi di pentas Dunia. dunia Nah, gitu. gini Prof. Kalau seandainya Allah takdirkan Pak Sandi ini memimpin Indonesia, ya, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan beliau agar Indonesia itu lebih maju dan kembali menjadi harimau Asia? Gitu, Prof. Iya, itu penting saya kira. Indonesia menjadi harimau Asia. Asia yang tidak ompong. Harimau Asia yang beneran kan. Betul. Saya sangat setuju karena Indonesia ini negara besar, bangsa besar dengan segala kekayaannya, sumber daya manusianya bagus dan kita bisa bersaing. Ya. Yang diperlukan adalah bagaimana nanti kalau Sandi jadi presiden, ya, itu harus memberi ruang kepada pemuda untuk bisa mengembangkan potensi dirinya, memberi akses, ya, tidak hanya di level nasional, juga di level internasional. Jadi kemampuan pemuda yang memiliki soft skill misalkan, tidak hanya pendidikan, soft skill, ya. Iya, iya, Dia iya. punya potensi-potensi tertentu, itu harus diberi panggung, diberi pentas, gitu ya. Bukan karena waktu kampanye anak muda dikasih pentas, justru ketika dia menjadi presiden harus didorong ini. Ya, talent ini luar biasa Indonesia. Mas Kana tahu nggak kalau kita di TV itu banyak betul orang-orang anak muda yang bakat, ya, tapi kemudian tidak di-create, ya, Iya, iya. oleh negara dengan baik, ya. Iya. Akhirnya kreativitas dia kemudian hanya sekedar dikenalkan kemudian masuk ke dalam laci gitu, ya. Nah, kita butuh pemimpin yang nanti menumbuh kembangkan potensi ini, ya, gitu ya. Iya. Mas Kana tahu ya, industri otomotif di Iya. Italia gitu ya. Dia itu untuk membuat sebuah model kendaraan yang baru, dia ini kan dia ke mahasiswa, ya. Dia apa sih diadakan sembara, ya. Misalkan mobil VW gitu ya, sembarakan gitu ya. Baru kemudian nanti dilihat gitu. Jadi muncullah desainer Iya. otomotif, ya, dari yang baru. Jadi dia masih orang terkenal Iya. ternyata. Kira-kira itu tuh. Lalu apa yang ingin disampaikan Prof kepada masyarakat Indonesia? Yang ingin saya sampaikan Ya. soal kepemimpinan nasional kan, Ya. ya pilih tokoh muda. Jangan pilih tokoh tua lah. Tokoh tua jadi bapak saja. Buka lebar-lebar jalan bagi anak-anak muda. Gitu ya. Anak muda yang berani, anak muda yang dia kreatif, anak muda yang inovatif dan berakhlak, beradab, ya. Ini penting, ya. Beradab, berakhlak itu penting, ya, agar nanti Indonesia ke depan adalah Indonesia yang kemudian korupsi itu sesuatu yang asing bagi kita, gitu ya. Iya. Jangan setiap hari ada berita orang korupsi. Nanti Iya. korupsi itu asing. Yang ada adalah sosok kepribadian bangsa Indonesia gitu ya, yang memadukan antara fikir dan zikir, iman dan amal. Nah, itu kata kuncinya. Iya. Fikir dan zikir, iman dan amal. Dan saya kira beliau salah satunya yang saya tahu, saya dengar bukan saya Iya, tahu, iya. ya. Beliau nggak meninggalkan sholat tahajud, ya. Kemudian juga beliau sangat ibadahnya bagus, Iya, iya, ya. iya. Puasa, ya. Saya kira itu ada kekayaan batin yang penting bagi seorang pemimpin. Itu. Baik.
Prof, sepertinya kita akhiri perbincangan pada kesempatan pagi ini ya. Untuk sahabat muslim, sekian perbincangan kita hari Terima ini kasih, bersama terima kasih. Prof Firdaus. Jangan lupa follow akun media sosial kita di bawah ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.